itu. Iya, kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur kita. Jadi negeri kita ini negeri mayoritas Islam. Ulama-ulama Indonesia ini, misalnya saja contoh di benua kita ini, khususnya Kalimantan. Dulu semasa hidup beliau adalah seorang syekh, bahkan seorang qadhi di kerajaan Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, kitab-kitab beliau Sabilul Muhtadin itu, ini karya besar yang dicintai tidak hanya wilayah daripada kerajaan Banjar, khususnya Kalimantan, tapi dipelajari bahkan dikagumi di wilayah-wilayah Asia lainnya. Jadi sebagai tanda syukur kita kepada beliau, karya-karya beliau ini harus tetap dilanjutkan, ajaran serta paham-pahamnya. Jangan sampai kita membidahkan dan sebagainya. Ini luar biasa. Mahakarya ini ditulis dengan tangan, tidak menggunakan laptop komputer lalu di print. Tidak semudah kita sekarang ini. Demikian pula para ulama-ulama kita pada masa-masa ini. Mereka ini adalah kelanjutan, mewarisi daripada ulama-ulama yang terdahulu. Ini tanda Allah memberkahi negeri kita ini. Contoh Buya Ar-Razi misalnya, luar biasa beliau itu. Semua kita seharusnya bersyukur. UAS misalnya demikian pula, ulama muda yang perjuangannya itu dari akar rumput. Sekolahnya di Mesir, kembali ke negerinya, dia tidak membidah-bidahkan dari mana dia dulu berasal. Jadi mereka-mereka itu, para ulama-ulama muda kita ini, hidup di masa YouTube ini, seharusnya kita syukuri. Kapan saja kita bisa mengikuti pengajian, ini kemudahan yang diberikan oleh Allah. Ulama pada masa sekarang, pada masa modern ini yang tetap berjuang menyampaikan, mentablikkan tentang ihsan itu. Misalnya salah satunya yang populer, Abu Ya Ar-Razi itu, dia menggambarkan tentang keilmuan aulia Allah itu dengan memudahkan jalan kepada kita. Nah, kita harus membela kepada ulama-ulama muda ini. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Dia adalah kelanjutan yang mewarisi daripada para sufi, baik di tanah air kita maupun tanah-tanah Jazirah Arab. Apa yang dia perjuangkan dalam menuntut ilmu, dapat gelar dokter, dengan cintanya disampaikan, menganalisa dengan situasi, berjuang memahami bagaimana menyampaikan kepada saudaranya dengan strata akal daripada bangsanya
umat Islam yang ada di Indonesia. Ini tidak mudah. Ini adalah ilham yang diberikan kepada ulama kita, dan kesadaran penuh bahwa intelektual Buya Ar-Razi diturunkannya untuk memahami strata pemikiran jamaahnya bangsa Indonesia, yang ukuran kecerdasannya bisa beliau pahami. UAS demikian pula. Ulama pejuang ini memberikan kesadaran akan hak umat Islam di dalam politik, memberikan gambaran hak-hak itu. Nah, kesadaran bahwa ulama adalah pemimpin kita, ulama itu adalah kita, bagian daripada diri kita, dia jalan kita sebagai umat Islam. Melalui ulama lah kita mendapatkan jalan hidayah, dan ulama lah yang menyuarakan akan hal keadaan kita bangsa ini. Harus kita syukuri. Jadi kalian, kegiatan-kegiatan kalian, anak-anakku, ulama-ulama yang masih muda ini, jadikanlah referensi tokoh-tokoh seperti Buya Ar-Razi, UAS dan lain sebagainya itu, karena itu adalah contoh. Kalian masih muda saat ini, baru bayangkan usianya baru 24. Nah, di muka pula Ustadz Iskandar baru 23. Jadi cara penyampaian dan sebagainya dapat inspirasi dari tokoh-tokoh ini. Bagi Abi itu sarana yang paling baik. Di zaman modern ini, di zaman YouTube ini, setiap saat kita bisa mengikuti pengajiannya. Ambillah hikmah-hikmah kepada mereka, ulama-ulama yang profesional ini. Mereka menyampaikan dengan cintanya, memberikan jalan, memudahkan supaya kita dapat paham, dapat petunjuk daripada Allah. Ini perjuangan mereka, cinta mereka. Nah, apalagi musim panen kan, hampir menjadi adat sudah di kampung kita. Apabila padinya baik, seharusnya tidak perlu menunggu padi baik, selalu saja kita bernazar, berniat apabila padiku baik, membacakan munakib aulia Allah, Syekh Seman, Syekh Abdul Qadir, dan aulia-aulia Allah yang lainnya. Nah, az-zikri aulia Allah tanzilur rahmah wal barakah. Apabila dibacakan riwayat para aulia Allah, maka Allah akan menurunkan cinta dan kasih sayangnya. Nah, ini motivasi namanya, anakku. Jadi mudah-mudahanlah kalian hari ini bertemu dengan Habib, ya, silaturahmi, tanda kita berkasih sayang. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini terpelihara berkat para ulama-ulama kita yang selalu bermohon kepada Allah dengan perlindungannya, yang selalu menyampaikan daripada risalah yang hak, amal ma'ruf nahi munkar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.